Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang tercinta, senang sekali kita sharing kembali di kesempatan yang singkat ini. Jadi kita mau sharing apa ya pagi ini? Nah, yang terbersit dalam pikiran saya adalah saya mau sharing tentang cermin ajaib, ya gitu. Jadi apa nih cermin ajaib? Nah, seringkali kita kalau bercermin kita kan melihat diri kita kan gitu. Nah ternyata dalam kehidupan kita itu bercermin dari sikap orang lain. Nah maksudnya gimana Bu Dia? Jadi kalau contoh di rumah ya, di rumah kita itu aduh jutek banget gitu ya, galau banget. Kenapa? Karena anak nggak nurut, suami tiba-tiba marah, nggak jelas gitu ya, kita nggak tahu salahnya apa. Lalu anak tuh nggak nurut banget, nggak ngerjakan PR ya, tidak mudah diatur. Lalu ada lagi teman kerja yang kurang menyenangkan ya, jalanan tidak lancar. Ada begitu banyak kegalauan akibat semuanya tidak nyaman, tidak baik gitu. Ya, tiba-tiba teman kita marahin kita, padahal kita udah bela-belain ya. Tiba-tiba ada orang yang menipu kita misalnya, kemudian ada orang yang mengkhianati kita nggak tepat. Pokoknya akhirnya semua persoalan beruntun datang ya, tiba-tiba gitu ya, yang akhirnya galau gelisah gundah gulana. Nah teman-teman semua, ternyata cermin ajaib adalah itu semua ya gitu. Kalau diri kita di apa mengalami begitu banyak yang tidak baik, berarti itu cermin hati kita. Mungkin hati kita banyak ketidakbaikan. Nah, cermin ajaib itu adalah bagaimana perilaku orang lain kepada kita. Itu adalah cermin diri kita. Kalau kita baik, semua perilaku orang lain kepada kita pasti baik ya teman-teman semua. Semua yang datang dalam hidup kita pasti baik ya. Keajaiban, keberkahan, kebahagiaan, kedamaian ya. Semua yang hadir itu baik semua jika pancaran hati kita baik. Tapi jika pancaran hati kita nggak baik ya, maka coba aja deh tunggu. Beruntun datang ketidakbaikan. Ya, dan kalau kita memahami konsep cermin ajaib, maka kita tidak perlu komen atau berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan. Kita nggak bisa mengubah di luar kita, ya, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Nah, jadi sahabat semua, dalam kesempatan ini, mari kita luruskan makna dari cermin ajaib. Kok hidup saya nggak mudah, kok nggak banyak uang, kok nggak lancar semuanya urusan, kok tersendat-sendat ya, nggak lancar. Nah jadi teman-teman, sebelum kita menyalahkan orang lain, mari kita sama-sama cek diri kita. Mungkin dulu kita sering menunda-nunda hak orang lain ya, misalnya punya utang ditunda-tunda nggak dibayar ya, dipakai yang lain. Kemudian misalnya ada orang berhak sesuatu lalu kita ambil ya, kita merasa apa tuh namanya lebih berhak ya gitu. Kemudian kita menunda-nunda apa lagi ya, kita menunda rezeki orang lain, hak orang lain. Nah ini bisa jadi hari ini kita mendapatkan cermin ajaibnya orang lain, jadi menunda-nunda memberikan hak kita. Lalu kita pernah apa ya, nggak baik ya, jahat gitu ya, atau nggak baik sama orang lain, maka kita akhirnya menuai apa yang kita tabur ya teman-teman. Jadi cermin ajaib bicara pada saat pikiran kita, ucapan kita, hati kita penuh kebaikan, maka semua yang datang dalam hidup kita akan baik. Tapi kok suami saya udah baik, saya udah merasa baik, saya udah merasa berubah, tapi kok suami saya ngatain saya terus, berarti belum baik ya gitu. Karena itu cermin. Cermin tuh nggak mungkin salah ya gitu. Kalau kita cermin, menghadapkan wajah kita ke cermin, kita kan nggak mungkin salah orang kan, itu pasti wajah kita kan. Nah jadi dalam kehidupan perilaku orang lain kepada kita itulah cermin kita ya, cermin hati kita, cermin ajaib kita. Maka teman-teman semua, saya sampai bisa berkesimpulan gini loh, kezoliman orang lain kepada diri kita adalah cara Allah mengingatkan bahwa kita pernah zolim ke orang lain. Sederhana ya, simple banget tapi mengena banget ya. Jadi pada saat ada orang lain menzolimi kita, wow langsung pakai jurus cermin ajaib.
pasti aku pernah menzolimi orang lain. Langsung nengok ke belakang, siapa yang pernah aku zolimi ya. Langsung gelar sholat taubat ya, mohon ampun kepada Allah ya gitu kan. Ingat orang-orang yang pernah kita sakiti ya. Ini jurus cermin ajaib ini keren banget teman-teman ya. Sehingga dalam hidup ini udah tidak ada lagi manusia yang bersalah kepada kita. Kita yang pernah menabur dosa itu, sehingga kita menuai dosa itu. Dan kita bersyukur Allah tunjukkan cermin ajaib itu sekarang. Jadi kita punya kesempatan untuk bertobat. Kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka kalau kita mau menuai ya semua kebaikan di kemudian hari, mulai sekarang yuk kita berucap yang baik-baik saja, kita berpikir yang baik-baik saja, dan kita punya hati dijaga yang baik-baik aja. Percaya deh, nanti semua yang terbaik akan datang dalam diri kita. Ya, jangan tabur yang gak baik lagi ya. Lisan ini jangan asal nyolot. Ya, bercanda pun jangan ngawur, dijaga mulai sekarang. Karena semua yang kita tuai atau kita tabur, pasti kita tuai. Ya teman-teman semua, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kezoliman-kezoliman orang lain kepada kita, semuanya ya adalah cermin ajaib. Itulah diri kita.